Welcome boys, selamat datang di akun YouTubeku Yusri untuk Ngamali aka Sunli. Jadi sekarang aku akan bahas tentang gimana sih caranya bikin video sinematik budget pas-pasan. Dan aku udah buat daftar apa saja yang paling penting untuk video kalian lebih sinematik dan lebih oke. Mari kita bahas. Mungkin banyak dari kalian atau orang-orang yang di luar sana mikir kalau kita punya kamera bagus dengan proper, kamera yang profesional, yang terbaru, yang bisa 4K dan lain-lain, itu bisa menunjang video kalian untuk sinematik atau video kalian lebih bagus gitu. Padahal kenyataannya juga nggak begitu. Karena yang jauh lebih penting itu adalah orang yang dibalik kamera tersebut. Apakah dia udah punya teknik untuk pengambilan gambar dan apakah dia udah sejauh itu memegang kamera, trial and error itu juga sangat diperlukan. Kalau kita ngomongin profesional fotografer atau videographer yang sudah profesional dan sudah banyak mengambil project, pasti mereka udah tahu gitu feel untuk mengambil gambar atau video itu jadi lebih baik, jadi lebih profesional. Walaupun mereka dikasih kamera yang jadul atau kamera yang bahkan HP ya, itu pasti mereka tahu gitu bagaimana cara mereka menghasilkan gambar atau video. Terus kalau masalah resolusi gambar ya, ini krusial banget ya. Banyak orang-orang sekarang mikir kalau 4K itu lebih baik dari 1080. Memang, tapi untuk masalah kalian untuk upload sosial media atau media YouTube atau Instagram atau media yang lain, itu masih sangat merekomendasikan 1080. Ini mungkin agak krusial ya, karena 1080 ini sudah cukup banget untuk kebutuhan sosial media. Dan sejauh ini aku masih pakai 1080 dan masih lumayan aman sih menurutku ya. Kalau memang projectnya nggak terlalu corporate, nggak terlalu video ads gitu, masih cukup banget dan masih work lah. Dan kalau masalah 4K itu kalian butuh banget penyimpanan yang gede banget boy. Dulu aku pernah punya kamera yang bisa 4K yaitu 6300 ya. Itu aku pernah dalam 2 bulan atau 3 bulan project itu bener-bener 4K, bener-bener aku record semua itu dengan 4K. Dan masalahnya harddiskku hanya 1 TB dan dalam 2 bulan itu udah hampir penuh dan hampir memenuhi harddiskku. Dan sebenarnya itu cukup worth it ya untuk sebuah gambar ya. Tapi masalahnya kalian harus upgrade SSD atau hard disk kalian itu lebih gede lagi gitu. Itu cukup memusingkan sih untuk aku sendiri ya. Dalam sebuah video itu ada namanya frame rate. Frame rates ini agak cukup beragam ya. Ada NTSC dan ada PAL. Nah, untuk yang NTSC ini biasanya untuk diperuntukkan untuk film-film. Ada frame rate 24 fps, 60 fps, 120, 240 sampai kelipatannya. Dan ada PAL untuk biasanya untuk kebutuhan TV ya, kebutuhan broadcast seperti 25 fps, 50 fps dan kali lipatnya. Dan yang aku record ini di 30 fps ya. Untuk kebutuhan sosial media atau YouTube itu masih sangat worth it untuk di 30 fps. Nah, seperti contoh ini ada di 24 fps ya. Di 24 fps itu biasanya dipergunakan untuk film-film. Makanya kalau kita lihat video yang frame rate-nya 24 fps atau biasanya kita lihat di bioskop atau film itu sangat natural dan persis apa yang kita lihat di dunia nyata. Nah, untuk di 24 fps itu biasanya kita bingung tuh untuk menentukan ISO dan juga shutter speed-nya. Ketika kita record di outdoor itu sungguh blow up men. Itu sungguh tak kasat mata ya, nggak kelihatan banget, itu sungguh terang ya. Nah, biasanya seorang videographer atau seorang profesional itu biasanya pakai yang namanya ND filter untuk kita mendapatkan natural look dari 24 fps, yaitu shutter speednya kita setting di 50. Nah, yang selanjutnya itu adalah komposisi dan lokasi. Ini sungguh penting banget sih untuk bikin video kalian lebih sinematik, lebih bagus. Ini sangat berpengaruh, mungkin 50% ya di video kalian. Ketika aku udah nemu lokasi yang bagus ya, aku coba untuk ngelihat shadownya seperti apa dengan mengarahkan kamera di tanganku ini. Nah, ibaratnya tanganku ini adalah wajahku untuk aku melihat ke kamera. Ini adalah contoh gimana caranya aku mendapat shadow yang cukup bagus ya. Biasanya di cahaya di 45 derajat itu udah cukup bagus ya, seperti ini contohnya. Nah, itu biasanya aku arahkan kamera ke tanganku itu mengarah ke cahaya yang pas atau di 45 derajat tadi. Nah, setelah itu aku tinggal take dan lihat hasilnya dulu.
Nah, yang selanjutnya itu color grading ya. Bagaimana caranya kita untuk membangun mood dalam sebuah video itu lewat color grading, men. Nah, sebagai contoh, ini aku coba record talking head seperti ini. Ini kenapa aku pakai settingan seperti ini ya. Seperti lampu utamanya di 45 derajat dan ada background light warna kuning di belakangku. Nah, sebenarnya video ini cukup flat ya kalau kalian lihat ya. Nah, ini sebelum di color grading dan ini sudah di color grading. Nah itu suatu contoh sih untuk penerapan color gradingku dalam sebuah video itu moodnya seperti apa. Nah, tapi ada yang cukup krusial ya daripada color grading ini adalah pencahayaan. Nah, ini adalah rahasia terbesar buat kalian yang pengen belajar sinematik atau sinematografi. Menurut aku, kalau nggak ada cahaya dalam video seperti ini pasti gelap banget, men. Dan kalau aku color grading itu sangat bad, sangat buruk pasti. Mau kamera kalian sebagus apa, kalau nggak ada lighting itu pasti bad, pasti buruk. Nah, yang terpenting adalah kalian harus memahami arah cahaya tersebut, boy. Nah, ini akan krusial ya buat hasil terakhir video kalian itu seperti apa moodnya. Nah, pastikan kalau kalian lagi ngerekam gambar atau lagi ngerekam video, itu pastikan arah cahayanya udah kalian pikirin dulu. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman dirasa kameranya kurang bagus lah, kurang estetik lah untuk buat foto atau video, itu jangan perkecil hati ya. Fokus aja buat latihan mengasah skill kalian di pencahayaan, itu jauh lebih bermanfaat ya daripada kalian upgrade alat baru yang menurut kalian itu worth it tapi kalian nggak ngerti gimana cara gunanya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Thank you yang udah nonton sejauh ini, dan jika kalian suka video ini silahkan like, dan kalau kalian ada request atau pertanyaan bisa di komentar, dan kalian juga bisa subscribe untuk bantu support channel aku ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa setting sebelum syuting, and oke, thank you.